Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah makna ilmiah dan contohnya. Teman-teman sekalian, topik ini saya sampaikan dan saya pilih karena ada beberapa teman-teman yang mengharap saya menjawab pertanyaan tentang makna ilmiah. Di video yang berjudul kisi-kisi sidang skripsi dan jawabannya itu saya berkali-kali mengungkapkan bahwa setiap pertanyaan itu hendaknya dijawab dengan jawaban yang ilmiah. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab yang ilmiah atau jawaban seperti apa yang disebut ilmiah? Ilmiah itu adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan dan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Jadi bukan berdasarkan pengalaman informal, berdasarkan perasaan, berdasarkan kebutuhan pribadi, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud ilmiah adalah pendekatannya harus berdasarkan pendekatan ilmu, pendekatan keilmuan. Nah, jadi di dalam proses teman-teman menjawab pertanyaan dari dosen penguji ataupun dari pembimbing pada saat proses bimbingan itu harus ilmiah, tidak berdasarkan sesuatu yang tidak berilmu pengetahuan gitu ya. Nah, sekarang supaya bisa menjawab pertanyaan dengan ilmiah, dimulainya dengan berpikir ilmiah. Mulailah dengan berlatih untuk berpikir ilmiah. Apa cirinya berpikir ilmiah? Yang pertama adalah objektif. Objektif itu artinya berdasarkan data dan fakta, bukan katanya orang lain, bukan kata si fulan, bukan kata teman saya. Mahasiswa kan sering kalau bimbingan, Bu, tapi kata teman saya tuh Bu begini. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama tadi adalah objektif, yaitu berdasarkan data dan fakta. Yang kedua adalah rasional. Jadi ciri dari berpikir ilmiah adalah rasional, masuk akal gitu. Jadi segala sesuatu yang disebut hasil dari berpikir ilmiah adalah sesuatu yang diungkapkan itu adalah masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah terbuka. Jadi orang-orang yang berada di masyarakat ilmiah itu mempunyai sifat terbuka. Terbuka terhadap apa? Terbuka terhadap masukan, kritik, saran, itu terbuka. Jadi jangan sampai teman-teman kaku di dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau sudah kamu punya pendapat itu tidak bisa dirubah, tidak menerima masukan, itu cenderung ke keras kepala ya. Jadi kalau keras kepala itu ya sudah, biasanya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan jawabannya gitu. Jadi biasanya dimulai dengan pokoknya. Nah, pokoknya Pak, pokoknya Bu, saya maunya ini gitu. Nah, itu kalau sudah mulai dengan pengantar pokoknya itu biasanya agak sulit dipengaruhi, sulit untuk menerima masukan. Dan yang keempat adalah berorientasi pada kebenaran ya. Jadi yang disampaikan itu adalah kebenaran, bukan sesuatu berdasarkan hayalan, misalnya berdasarkan sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya. Kemudian apa yang termasuk di dalam ilmiah itu adalah segala sesuatu yang dibuat berdasarkan kaidah ilmiah. Teman-teman pernah dengar kan misalnya metode ilmiah, penelitian ilmiah, karya ilmiah itu kan. Nah, jadi metode ilmiah, karya ilmiah, penelitian ilmiah itu berarti semua dilakukan berdasarkan fakta dan data dan berpikir ilmiah. Tadi yang cirinya adalah ada objektif, kemudian rasional, terbuka, dan berorientasi pada kebenaran. Nah, sekarang contoh-contoh yang disebutkan ilmiah dan tidak ilmiah apa misalnya? Satu contoh misalkan, ketika ditanya oleh penguji, misalnya, atau yang pertama judul dulu, mengapa saudara tertarik pada judul ini gitu?
Apa yang terbersit pertama kali ketika kamu memilih judul ini? Nggak tahu ya Pak, pokoknya saya senang aja sama judul ini. Itu tidak ilmiah. Atau kamu jawab gini, gimana ya, soalnya judul-judul yang lain kan udah jenuh gitu. Jadi saya lihat kayaknya judul ini kemungkinan nggak jenuh, ya udah saya pilih aja judul ini. Itu tidak ilmiah ya. Jadi yang ilmiah seperti apa? Ketika ditanya mengapa saudara memilih judul penelitian ini, yang ilmiah adalah kamu kemukakan alasannya. Misalnya contoh, ketika kamu memilih peningkatan kompetensi pendidik anak usia dini misalnya. Kenapa memilih judul ini? Maka jawablah secara ilmiah, saya melihat bahwa di dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, tidak sepenuhnya pendidik itu mempunyai tingkat pendidikan atau kualifikasi pendidikan yang sesuai diharapkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu S1 minimal D3. Kenyataan di masyarakat itu pendidik PAUD masih banyak yang berpendidikan SMP dan SMA. Karena itulah saya tertarik untuk meneliti sejauh mana kemampuan atau peningkatan kompetensi pendidik anak usia dini. Itu ilmiah berdasarkan fakta dan data gitu. Kemudian yang kedua, kalau ditanya oleh penguji, mengapa saudara memilih tempat ini sebagai tempat penelitian? Misalnya contoh, mengapa saudara memilih Kecamatan Dramaga misalnya sebagai contoh aja ya, sebagai tempat penelitianmu? Yang tidak ilmiah jawabannya begini, ya soalnya saya tinggalnya di situ Pak, supaya deket, kan nanti murah gitu, mudah dan murah saya melaksanakan penelitian. Udah gitu juga kecamatan memberikan kesempatan kepada saya untuk bebas, karena di situ banyak yang kenal. Jadi saya nanti bisa bebas mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder. Itu tidak ilmiah ya. Jadi yang ilmiah adalah karena di Kecamatan Dramaga itu saya temukan kasus ini. Sekian persen saya temukan kasus ini gitu. Ya, jadi berdasarkan fakta dan data. Jadi bukan berdasarkan perasaan atau fasilitas yang memungkinkan mempermudah penelitianmu. Atau di sekolah misalnya, teman-teman yang meneliti di sekolah, mengapa kamu meneliti di sekolah SMA XYZ misalnya? Terus mahasiswa jawab, kan saya ngajar di situ Pak, atau kan kepala sekolahnya itu paman saya, terus wakil kepala sekolahnya itu dulu teman saya misalnya, ataupun kerabat saya. Jadi insya Allah nanti saya akan dapat kemudahan kalau saya meneliti di sekolah itu. Itu berarti alasan yang tidak ilmiah. Yang ilmiah adalah karena sekolah SMA XYZ itu memiliki kriteria yang memenuhi kriteria penelitianmu. Atau saya temukan masalah-masalah ini. Faktanya di sekolah itu terjadi seperti ini, maka saya tertarik dan merasa bahwa sekolah SMA XYZ memenuhi syarat untuk dipilih sebagai lokasi penelitian saya. Itu ilmiah ya. Kemudian kalau ditanya misalnya, kenapa jumlah respondennya sedikit sekali gitu? Terus kamu jawab misalnya begini, ya Pak, soalnya kalau banyak-banyak nanti penelitiannya lama, terus biayanya mahal. Saya kan udah semester 10 udah nggak dapet beasiswa, jadi udah biaya sendiri, jadi saya ambil aja respondennya sedikit. Nah, itu jawaban yang tidak ilmiah ya. Yang ilmiah seperti apa? Kamu kemukakan kenapa respondennya cuma sedikit. Kamu kemukakan kenapa respondennya saya ambil hanya 50, sebab populasinya ada sekian dan saya ikuti rumus siapa misalnya. Maka setelah dihitung dengan menggunakan rumus ini, saya dapatkan 50 responden. Dan saya anggap 50 responden itu sudah dapat mewakili populasi yang akan saya teliti. Itu ilmiah, gitu ya teman-teman. Jadi janganlah di dalam menjawab pertanyaan sidang, apakah sidang proposal, sidang skripsi,
atau tesis atau disertasi, ya insya Allah lah kalau tesis dan disertasi sudah hebat-hebat ya. Saya ingin menekankan kepada teman-teman yang menulis skripsi ya, apakah dalam proses bimbingan, dalam sidang proposal ataupun sidang skripsi, janganlah menjawab pertanyaan dari pembimbing dan dosen penguji secara tidak ilmiah. Berlatihlah untuk menjawab secara ilmiah berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dan kebenaran. Baik teman-teman sekalian, ini saya ingin bantu teman-teman yang masih bingung mana yang dimaksud dengan jawaban ilmiah dan tidak ilmiah. Oke, semoga bermanfaat. Bagikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa selalu berlatih untuk menjawab pertanyaan pembimbing dan penguji dengan jawaban yang ilmiah. Latihlah kamu sehari-hari untuk berpikir ilmiah sebagai mahasiswa, sebagai calon sarjana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.